Syukur kepada Tuhan, kembali kita dapat beribadah. Saya percaya bukan dengan kekuatan kita, tetapi kuasa Roh Kudus Allah yang memampukan setiap kita. Mari saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita mau imani pujian yang akan kita naikkan, yaitu takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Takkan pernah terlambat jalan-jalan Tuhan bagi kehidupanmu. Takkan pernah terlambat jawaban daripada Tuhan. Tetapi tepat pada waktunya Allah akan bekerja, Allah akan bertindak, Allah yang akan berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu mari kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi teruslah berharap kepada Tuhan bahwa pertolongannya takkan pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku, Yesus, Kau perhatikanku, Yesus, amin, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Amin, haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Kau adalah kekasih-kekasih Tuhan, dan Allah sudah merancangkan yang terbaik. Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan sehelai rambut jatuh pun Allah tahu. Sebab itu jangan khawatirkan hidup ini, tetapi percayalah bahwa takkan pernah terlambat pertolongannya. Amin. Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Katakan takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Percaya Tuhan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Tuhan, Engkau yang menjaga kami. Kaulah segalanya
Angkat suaramu kepada Allah. Angkat suaramu kepada Tuhan. Sebagai ungkapan imanmu yang sungguh-sungguh pengharapanmu kepada Allah. Allah tahu yang terbaik bagimu, bagiku. Yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan. Haleluya. Takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan. Terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan mengangkat kami, menjagaku. Amin, haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan lebih syukur. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelah. Takkan pernah Dia memperhatikan jalan-jalan hidupmu. Amin, haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pujian iman kami kepada Engkau Bapa. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencana Allah bagi kami tidak pernah gagal Tuhan. Sebab itu malam ini Tuhan kami mau menaikkan ibadah kami kepada Engkau. Dan kami mau beribadah Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Tetapi kami mau beribadah dengan membawa hati kami yang penuh ucapan syukur kepada Engkau Bapa. Kami mau beribadah membawa pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Kami mau bersorak, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang melihat setiap hati yang datang pada malam hari ini. Engkau yang tahu Tuhan keadaan kami saat ini Tuhan. Kami yang membawa beban, kami yang membawa sakit penyakit, kami yang membawa pergumulan, kami yang membawa persoalan, kami yang membawa kesedihan, kami yang membawa duka cita Tuhan. Kami yang membawa pengharapan Tuhan, kami percaya Engkau akan datang melawat setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus Allah bekerja sore malam hari ini di dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kemerdekaan, kebebasan di dalam Engkau untuk memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan yang masih coba-coba mengganggu, merintangi, menghambat jalannya ibadah malam hari ini. Kami mau tolak dengan iman di dalam nama Yesus. Dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Hanya kegirangan daripada sorga yang boleh menjadi milik bahagian kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah malam hari ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau katakan kepada kiri kanan kita, kita mau katakan jagalah hatimu terhadap dosa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan semangat. Haleluya. Amin. Takut
sebab itu tugas kita adalah kerja di dalam Tuhan. Kejar Allah di dalam kehidupan kita. Ayo kita kerja, angkat pujian ini. Haleluya. Glory. Ayo kita kerja, bukan saja untuk makanan yang akan dapat binasa. Ayo kita kerja, ayo kita kerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ayo kita kerja, ayo kita kerja, bukan saja untuk makanan yang akan dapat binasa. Ayo kita kerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Mencari yang rohani, itulah yang lebih berguna. Hidup kekal pun tersedia menjadi mempelai perempuannya. Mencari yang rohani, itulah yang lebih berguna. Hidup kekal pun tersedia menjadi mempelai perempuannya. Kerja buat Tuhan, amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib, biar pikul selalu manis, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri keluar Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kita buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri keluarganya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis, Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri keluarganya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, membuang diri keluarganya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, membawa diri keluarganya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin, selalu manis. Haleluya, kerja buat Tuhan selalu manis. Puji Tuhan, pujian ini berkata, ayo kita kerja, bukan hanya untuk makanan duniawi yang membuat kita menjadi lemah dan tidak ada kepuasan, tetapi kita mau mencari Tuhan. Amin saudara. Dan malam ini saudara adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan, karena saudara datang untuk mencari Allah. Amin. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima berkat makanan rohani yang akan memulihkan jiwa, menguatkan roh kita, memperbaharui hati kita, membasuh pikiran kita, memperbaiki seluruh kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang menjadi makanan rohani, menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan kekal. Haleluya.
Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian ini berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasa firman bagi engkau dan saya. Kehidupan kita yang selama ini tidak berubah, lewat kuasa firman dapat berubah. Kehidupan kita yang selama ini selalu lemah dan menyerah, lewat firman kita menjadi kuat. Kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Sebab itu buka hati saudara, siapkan hati saudara untuk terima firman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Sebab kami akan terima firman-Mu. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Imani pujian ini sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Katakan betapa hebat kuasa Tuhan. Angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Kuasa firman akan bekerja ketika kita membuka hati kita dan percaya akan firman. Oleh sebab itu jangan ada seorang pun yang meragukan, jangan ada seorang pun yang setengah-setengah hati menerima firman. Percayalah bahwa firman Allah iya dan amin, agar kuasa-Nya boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oh, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai, haleluya. Dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Musik melantunkan pujian ini. Mari kita renungkan pujian ini. Pujian ini berkata bahwa firman Allah, betapa hebat kuasa Allah, betapa dahsyat kuasa Allah. Engkau dan saya ada hari ini, itulah bukti bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang berhak menentukan masa depanmu, hari-harimu. Hari-hari sekarang ini dunia tidak menentu. Hari-hari sekarang ini dunia menyebarkan ketakutan dan kecemasan. Hari-hari sekarang ini dunia membuat hati manusia menjadi bimbang dan khawatir. Tetapi ketika engkau mengarahkan imanmu kepada Allah, maka kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Angkat pujian ini lebih hebat, lebih sungguh lagi kepada Allah. Mari kita angkat pujian ini kepada Allah. Haleluya. Arahkan mata hatimu kepada Allah, arahkan imanmu kepada kebenaran firman-Nya. Haleluya. Yang percaya, amin. Sesuai dengan kekuatan kuasa. Sama-sama katakan, betapa hebat kuasa Tuhan. Lebih lagi katakan,
Haleluya, kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terhebat bagi kami. Bagi kita yang percaya kuasa-Nya besar. Dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus Allah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau izinkan Tuhan Engkau yang berbicara bagi kami, dan kami mau bersikap bagaikan Maria Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Apa yang mustahil bagi dunia, Allah sanggup perbuat di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, bagi Allah mungkin, karena kami percaya akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan yang seringkali membuat hati bimbang, hati khawatir, hati cemas, hati tidak percaya, hati takut Tuhan. Oh, kami bertindak dengan iman di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Hanya iman dan percaya kami arahkan kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat menerima kebenaran firman Allah. Kuasa Tuhan ya, untuk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu percaya Tuhan Yesus, supaya hidup kita mengalami kuasa Tuhan dan mujizat yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita harus semangat, harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita membuka Alkitab kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam Amsal. Amsal pasal 10 ayat 11 kita membaca bersama-sama, cuman satu ayat. Sudah mendapat semuanya? 3, 2, 1. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik
menyembunyikan kelaliman. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus sumber segala-galanya buat kehidupan kita. Kita sekarang ada di dalam rumah Tuhan, ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah menolong dan menyertai kita sehingga kita tidak salah memilih malam hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu jaga mulut kita, jaga ya saudara. Jangan sampai menyimpang perkataan kita. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Selalu orang fasik ini hidupnya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Tidak bertobat. Tidak percaya akan kuasa Allah. Kita membaca kembali di dalam Amsal pasal 13. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ini semuanya untuk mengingatkan kita, menasehati kita supaya kita bisa menjaga mulut kita. Kalau kita berkata harus berkata yang menjadi berkat, ya saudara. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan, akan binasa. Oleh sebab itu kita jangan sompral. Jangan sembarang berbicara seenak perut kita, tidak enak didengar oleh saudara seiman kita. Jaga mulut kita ya saudara. Supaya perkataan kita dimanapun kita berada menjadi berkat. Amin, menjadi berkat. Di dalam Amsal pasal 20 kita baca kembali. Mengingatkan ini firman Tuhan, menegur kita, menasehati kita. Karena Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Amsal 20 ayat 19 mengatakan, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Ember yang bocor tidak bisa menampung air ya saudara. Jebol, ngocor terus air. Akhirnya tidak berguna. Mulut kita juga kalau bocor tidak berguna, tidak menjadi berkat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Tidak berguna ya saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Supaya di akhir zaman ini kita waspada dalam segala hal. Yang tidak perlu dikatakan jangan dikatakan. Supaya perkataan kita dimanapun kita berada menjadi berkat. Menjadi kesukaan. Oleh sebab itu hati-hati dan berjaga-jaga senantiasa. Kita membuka lagi di Amsal pasal 14. Amsal pasal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Terhindar dari jerat maut. Kita harus takut kepada Tuhan. Jangan takut apa yang ada di dunia. Karena dunia semakin lama semakin memuncak kejahatannya. Banyak orang yang tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Percayanya juga ragu-ragu. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu datang menegur, menasehati saudara dan saya.
supaya di akhir zaman iman kita tetap kuat dan kokoh. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi apapun, andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan menolong itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang sering meninggalkan Tuhan kita ini. Kalau ada masalah berat, bukan lebih dekat kepada Tuhan, menjauh. Jangan ya saudara. Tetapi kita lebih mendekat. Supaya kita menikmati kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga ada mujizat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai kesaksian, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya sangat bersyukur malam hari ini. Saya melihat Bapak Irian sudah dipulihkan. Itu adalah anugerah kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tapi seringkali kita tidak sadar. Kita maunya menjauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan. Mendekat kepada Tuhan. Di situ ada kuasa besar yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mau celaka tidak jadi celaka. Karena kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus, Engkaulah penolongku yang sungguh. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang agung. Tuhan Yesus, tidak ada Allah lain dalam kehidupan saya. Hanya Tuhan Yesuslah penolong yang sungguh dan pembela yang agung dalam kehidupan kita. Muliakan Tuhan Yesus senantiasa di dalam kehidupan kita. Mau kerja berdoa, mau makan berdoa, semuanya dialaskan dengan doa. Karena doa orang benar besar kuasanya, besar khasiatnya. Selalu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita membaca di dalam Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13, ya pengharapan Israel Tuhan. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Air hidup itu yaitu Tuhan Yesus. Ya pengharapan Israel ya Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau, yang meninggalkan Tuhan, akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup. Yaitu Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya buat kita. Orang yang percaya dengan iman, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu biar kita tidak melihat Tuhan, namun hati kami percaya. Percaya dan percaya. Disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kalau kita percaya Tuhan, jangan ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu namanya bodoh. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Jadi di tengah-tengah. Istilah Sunda mah kagok, tanggung. Jangan ragu-ragu. Kalau mau percaya dengan iman yang sungguh, yang kuat. Terus berharap, bersandar, andalkan Tuhan dalam segala hal. Apa yang saudara inginkan, saya inginkan. Tuhan Maha Tahu. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Ditekankan kita harus banyak berdoa.
penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah guru besar kita. Jadi kita mengerti apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Karena Roh Kudus adalah guru besar kita. Selalu hadir di dalam kehidupan kita. Masih di dalam Yeremia pasal 2. Maju ke depan pasal 2. Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Mulut yang bocor tidak berkenan kepada Tuhan. Benda yang bocor tidak berguna, tidak bisa dipakai, tidak bisa menampung air. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tidak berguna ya saudara. Kolam bocor tidak berguna. Mulut bocor tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjaga kehidupan kita. Kata Sunda jangan sompra, jangan sembarangan kita berkata. Tetapi perkataan kita biarlah supaya menjadi berkat dimanapun kita berada. Harus dijaga perkataan kita. Perkatakanlah perkataan yang rohani, yang menyenangkan semua orang dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala sesuatu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi anugerah, kemurahan, dan pertolongan Tuhan selalu nyata dan menyertai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya tekankan harus penuh dengan Roh Kudus. Orang percaya kepada Tuhan tidak penuh dengan Roh Kudus, hidup akan hampa. Tidak berarti dan tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan cuman penuh bisanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus merusak tubuh kita. Sakit jantung lah, darah tinggi lah dan sebagainya. Apalagi disertai dengan kopi. Aduh. Itu sama dengan mengundang penyakit. Diingatkan oleh Tuhan, jangan sampai menjamah kalau bisa. Jangan menjamah Roh Kudus. Kita membaca lagi ya. Di dalam Amsal 5. Contoh buat kita semua. Di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 5. Ini contoh buat kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Bapak Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa, diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapat dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini contoh buat saudara dan saya. Kalau kita sudah bernazar kepada Tuhan, tidak ditepati, seperti itulah akibatnya. Oleh sebab itu kita harus, kalau sudah bernazar kita harus tepati. Kalau tidak ditepati, kalau tidak akan menepatinya, jangan bernazar kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang ajaib, dan Allah yang berkuasa. Roh Kudus tahu semuanya. Janji sudah mau diserahkan semuanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi sesudah tanah itu laku, dia akan menyembunyikannya sebagiannya. Dipikirnya tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Jelas sekali firman Tuhan. Ini bukan menakut-nakuti tetapi nyata. Firman Tuhan ini iya dan amin. Karena firman Tuhan ini pribadi Tuhan, perkataan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu jangan suka bernazar. Dijaga mulut kita jangan bocor. Istilah Sunda menyesal dia di belakang. Hanjakal di belakang. Semuanya ada di belakang. Oleh sebab itu hidup harus benar. Harus benar perkataan kita kalau sudah bernazar kepada Tuhan. A ya harus A tepati. B ya harus B. Kalau tidak ditepati mendingan jangan bernazar. Ya itulah. Mulut yang bocor itu harus dijaga. Benar-benar. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Manusia boleh tidak tahu, tetapi Roh Kudus itu ada selalu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, setiap umat pilihan Tuhan. Jangan main-main di akhir zaman dengan Tuhan ya saudara.
Harus lebih dekat, harus lebih sungguh-sungguh, lebih taat, lebih takut, lebih hormat. Istimewakanlah Tuhan kalau hidup kita ingin berhasil. Anak-anak muda kalau ingin berhasil, sukses, utamakan Tuhan Yesus. Istimewakan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Setiap saya telepon kepada cucu saya Ruth Olivia, jangan lupa doa. Jangan lupa ngunci pintu kamar. Ingat itu baik-baik. Biar capek bagaimanapun capek harus ingat doa. Harus banyak berdoa karena di dalam doa ada kuasa besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Orang banyak berdoa bukan kekurangan ini dan itu. Tetapi berkelimpahan berkat jasmani, berkat rohani. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kalau kita ragu-ragu, kita bimbang, semuanya tidak akan jadi. Tetapi kalau iman kita kuat, yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong, mujizat akan terjadi. Hidup kita senang, selalu senang bersama dengan Yesus. Hidup kita akan berbahagia bersama dengan Yesus. Dulu juga saya belum seperti ini, masih ragu-ragu. Bapak almarhum mengatakan, "Mih percaya duit bisa datang dari langit." Enggak mungkin kata saya. Ayo berdoa, berdoa. Sementara berdoa ada yang mencet bel, tet, transfer datang. Bukti nih, uang datang dari langit, transfer datang. Kita ambil sekarang. Ke bank. Itulah kuasa Tuhan. Oleh sebab itu jangan kurang percaya, harus percaya. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu. Percaya harus sepenuhnya. Iman harus berakar masuk ke dalam tanah. Kalau berakar pasti keluar bunga. Dari bunga keluar buah. Buah bisa dinikmati oleh semua orang. Menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita buka di dalam Amsal pasal 18. Kembali lagi ke Amsal. Ayat 17. Amsal 18 ayat 7. Maaf. Amsal 18 ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Jelas kan? Oleh sebab itu jangan bebal ya saudara. Jangan suka bandel sama Tuhan. Kalau kita sudah berkata mau setia harus setia. Setia. Mau setia tetapi tidak setia itu salah. Mengeluarkan kata-kata salah itu. Jangan suka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Yang tidak menjadi berkat. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Bodoh sendiri. Bicara sembarangan. Bicara seenaknya. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memimpin apa yang diperkatakan oleh kita. Tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat bagi semua orang. Menyenangkan banyak orang. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya.
Tuhan Yesus sumber segala-gala. Oleh sebab itu kita mau nyari sumber kemana lagi kalau bukan ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Carilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan hati yang murni. Karena Tuhan Yesus dapat menolong dalam segala hal buat kehidupan kita. Kita membaca kembali di dalam Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Majelis-majelis ini adalah kepercayaan jemaat Tuhan. Pembela gembala ya saudara. Kalau gembala ada kesulitan, otomatis dipanggil penatua-penatua, majelis-majelis dikumpulkan. Kita berdiskusi, berbicara dengan baik-baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam rumah Tuhan ini sangat penting majelis-majelis penatua-penatua mendukung di dalam pelayanan. Oleh sebab itu harus dijaga mulut. Jangan sampai mulut bocor. Supaya kehidupan setiap orang yang percaya menjadi pelayan Tuhan menjadi berkat. Bekerja yang benar, usaha yang benar, yang jujur. Lakukan firman Tuhan yang benar, yang jujur. Supaya di dalam kehidupan majelis semua menjadi berkat dimanapun berada. Jangan menjadi satu Bandung, jangan menjadi satu batu sandungan, iya. Jangan menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Oleh sebab itu bersyukur dengan adanya firman Tuhan. Majelis ini adalah pendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Mendukung hamba Tuhan. Jadi harus hati-hati kalau berbicara. Berbicara tentang rohani. Yang sedap didengar menjadi berkat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Sebagai hamba-hamba, sebagai pelayan-pelayan. Jangan sembrono berkata. Jangan mempunyai mulut yang bocor. Ember yang bocor. Kalau kita banyak bicara itu dikatakan mulut ember katanya. Di dalam Roma 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Ini bukan hanya untuk jemaat, untuk hamba-hamba, pelayan-pelayan. Roma 15 ayat 13.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita mau berharap kepada siapa kalau tidak kepada Tuhan Yesus? Oleh sebab itu kita jangan suka percaya kepada ramalan, kepada dukun-dukun, tidak boleh ya saudara. Percayanya hanya kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberi pengharapan yang kokoh kepada saudara dan saya. Pengharapan yang abadi. Hidup tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita selalu lurus tertuju kepada Tuhan Yesus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Tuhan. Berharap kita kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita di dalam gereja harus fokus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Perhatikan, taati, lakukan dengan setia. Kalau sudah setia melakukan, mogok di tengah jalan itu bodoh sendiri. Sedikit lagi engkau akan melihat mujizat daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Amin. Melakukan yang benar, setia sampai Tuhan panggil. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jadi kagok. Itu namanya orang bodoh. Tidak punya pengertian. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Kalau ada masalah, ada problema, ada kesusahan, kita berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan. Kalau kita sakit, kita berseru kepada Tuhan, mohon disembuhkan. Semuanya kita mohon hanya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena iblis selalu bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita tidak boleh taat kepada Tuhan oleh iblis. Lebih mendengar suara iblis daripada mendengar suara Tuhan. Itu namanya orang bodoh. Tidak ada iman yang kuat, tidak punya iman yang berakar. Iblis harus dilawan. Iblis harus dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Jangan kita kalah oleh iblis. Kita harus menang karena Allah terlebih dahulu menang, lebih dari pemenang. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali abaikan, firman Tuhan seringkali diabaikan. Kepentinganku dulu, keperluanku dulu, kebutuhanku dulu. Nah, itulah sifat manusia. Firman Tuhan kalau sudah mengajar keras. Saya katakan seperti api, seperti palu. Tek, 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 tek. Tapi firman Tuhan ini selalu ada di dalam kehidupan kita, menghibur kita juga. Hamba Tuhan kalau tidak berani mengajar, berdosa kepada Tuhan. Kenapa harus disampaikan? Karena Roh Kudus selalu memberikan ilham-ilham kepada hamba Tuhan. Ini ayat-ayat harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan ya hamba Tuhan lah. Oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Nyata di dalam kehidupan saya.
Bukan kuat dan gagah kita, bukan. Kita manusiawi, tidak ada apa-apanya. Andalkan kuasa Tuhan, Roh Kudus Allah. Disitulah dinyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba umat pilihan Tuhan, harus memberitakan baik tidak baik keadaannya. Yang salah tegur, nyatakan firman Tuhan yang benar. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Firman Tuhan mengajar seperti itu kepada saya. 2 Korintus 1 ayat 3. Kita membaca 2 Korintus 2 Korintus 1 ayat 3. Ucapan syukur, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Tuhan adalah sumber penghiburan. Yang susah, yang sedih, yang menderita, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berlutut berdoa, Allah akan hadir di dalam doamu, doaku. Akan menguatkan dan menghibur saudara dan saya, amin. Menghibur saudara dan saya karena sumber penghiburan adalah Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Sehingga iman kita lemah menjadi kuat kembali. Karena ada Roh Kudus datang untuk menghibur saudara dan saya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11 kita baca. Satu Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Kita suka lupa ya. Kita segala sesuatu kalau bekerja mengandalkan kepintaran kita, otak kita. Bukan berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kita kerjakan menyenangkan hati kita. Sukacita karena Allah selalu ada, tidak jauh dari kita. Allah selalu turut bekerja. Allah selalu membantu dalam kehidupan kita. Tetapi yang selalu ingat berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Apa sesulit apapun yang kita lakukan, kalau Allah turut bekerja, semuanya akan beres. Amin. Semuanya akan sukses dan diberkati. Tetapi kita seringkali lupa.
Karena kita merasa pintar, merasa bisa. Kudu berdoa heula hararese raruji teuing. Jangan. Penting kita banyak berdoa supaya kita bisa melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa susahnya berdoa, tinggal berlutut. Mengucap syukur kepada Tuhan, mohon pertolongan pimpinan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Sesibuk apapun, serepot apapun. Karena tema firman Tuhan malam hari ini, Tuhan Yesus segala-galanya buat kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sumber segala-gala buat kita. Supaya apa yang kita kerjakan, yang kita inginkan tidak gagal. Karena Allah turut bekerja. Allah selalu menyertai kita. Allah tidak jauh dari kita. Hanya sejauh doa kita. Kalau kita berdoa, Allah sudah ada dalam hati kita, kehidupan kita. Kita membaca kembali di dalam 1 Korintus. Satu Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Ingat selalu firman Tuhan yang sudah mengajar kita. Jerih payah kita, ibadah kita tidak sia-sia. Karena kita selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ada pujian, engkau ada bersamaku. Berarti Tuhan tidak jauh dari kita, hanya sejauh doa kita. Tuhan siap menolong saudara dan saya. Biar kita tidak melihat Tuhan, namun hati kita percaya. Percaya. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Oleh sebab itu kita aminkan firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Hidup dan berkuasa. Kalau kita yakin dengan iman kita, apa yang kita inginkan semua akan jadi. Iman sangat penting. Iman bisa memindahkan gunung. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Karena Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita bisa melihat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, umat pilihan Tuhan Yesus yang setia sama yang tidak setia, ada perbedaan. Tetapi yang setia senantiasa bersukacita di dalam kehidupannya. Karena Allah selalu hadir di dalam kehidupannya, menolong di dalam kehidupannya, menghibur dan menguatkan. Sehingga bersukacita senantiasa. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Yang sudah menasehati saudara dan saya. Supaya kita senantiasa iman kita teguh kuat. Ingat selalu kasih Allah itu sungguh besar.
Tidak ada batasnya kasih Tuhan. Kalau dunia itu kasih orang tua kepada anak tidak ada batasnya. Kalau kita mempunyai Tuhan, Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus tidak ada batasnya buat kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita. Supaya kita jangan hidup lau-lau. Tahu lau-lau? Hidup pelin-pelan, ikut Tuhan pelin-pelan. Tidak akan menemui kebahagiaan. Tetapi kalau kita mempunyai iman, disitulah kebahagiaan akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita semua. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Karena Allah Tuhan Yesus tidak jauh dari kita, hanya sejauh doa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan terlalu baik buat kehidupan kita. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Nanti saya mohon Oma Nasah maju ke depan. Berdoa Oma Nasah mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. puji syukur hormat Amen. kemuliaan Terima hanya kasih, bagimu Tuhan. ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Haleluya. Kami tidak henti-hentinya mengucapkan Amen. syukur dan terima kasih Haleluya, kehadiran-Mu ya Tuhan. haleluya. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah Terima pada malam kasih, ini. Tuhan.
permulaan sampai pertengahan sampai kami ya Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah dan begitu baik untuk menuntun kami ke jalan yang terang dan benar Tuhan. Boleh kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan setia dan taat akan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kau mengajarkan kami Tuhan untuk lebih hari lebih setia lagi, lebih tekun lagi ya Tuhan, dan membawa ya Tuhan setiap langkah, setiap napas, dan setiap beraktivitas ya Tuhan. Boleh kami ya Tuhan Yesus menyertakan Engkau selamanya ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan. Biar kami ya Tuhan Yesus disertai Tuhan selamanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang kami ya Tuhan Yesus lakukan, apa yang kami kerjakan, boleh semuanya seizin Engkau ya Tuhan, mendapat keberhasilan dan kesuksesan, kemenangan demi kemenangan berikanlah pada kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ya Tuhan, menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami ya Tuhan menyerahkan Ibu Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkatilah dalam kehidupannya, berkatilah ya Tuhan kesehatan, kekuatan, hikmat dari sorgawi ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai. Lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menguatkan kami semua yang ada Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, boleh Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus memimpin kami dalam ya Tuhan Yesus segala hal ya Tuhan ke jalan yang baik ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan doa-doanya ya Tuhan, boleh Engkau yang mendengar, Engkau mengabulkannya ya Tuhan Yesus. Berkatilah Ibu Gembala kami lebih hari, lebih heran lagi ya Tuhan. Boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, boleh banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan ya Tuhan. Biar ya Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan, diagungkan, disanjung, ditinggikan ya Tuhan. Untuk semua jemaat yang hadir di sini ya Tuhan, Kau yang maha tahu kerinduan kami semua ya Tuhan. Untuk ya Tuhan Yesus, selalu ya Tuhan Yesus, kami ya Tuhan diberi ya Tuhan pengajaran-pengajaran ya Tuhan yang baik ya Tuhan di jalan rel firman Tuhan. Karena ya Tuhan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu yang begitu besar kuasanya ya Tuhan. Kuasa firman-Mu memulihkan kehidupan kami. Kuasa firman-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa firman-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan kuasa firman-Mu memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua firman-Mu ya Tuhan. Boleh firman-Mu tertanam di dalam hati kami semua, berakar, bertumbuh, berbuah dengan baik untuk menuntun kehidupan kami ke jalan yang terang dan benar Tuhan. Boleh kami semua yang hadir di sini ya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan Yesus yang maha tahu membawa beban berat apapun ya Tuhan. Engkau yang memulihkannya ya Tuhan. Engkau yang memperbaharui kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Di mana kami ya Tuhan akan ya Tuhan Yesus memberikan persembahan pada malam ini ya Tuhan. Boleh tangan-tangan kami Tuhan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskannya ya Tuhan. Khususnya hati kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus semua ya Tuhan yang kami berikan ya Tuhan Yesus, berapapun ya Tuhan Yesus, Engkau yang menerimanya dengan penuh kasih ya Tuhan. Engkau yang memberkatinya semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal, menjadi panduan, menjadi nasihat bagi kehidupan kita. Kita percaya kita akan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya saya beri kesempatan Bapak Ibu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, pandang saja kepada Yesus, Dia yang kucinta. Haleluya. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang kucinta. Pandang saja.
Pujian ini menguatkan ya, pandang saja kepada Yesus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang memberkati. Puji Tuhan, kita telah ada di penghujung ibadah kita malam ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Pujian ini berkata, jangan khawatirkan hari esok, tetapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang saja kepada Yesus karena Dia penuh cinta. Amin saudara. Jangan khawatirkan hari esok, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dengan satu keyakinan bahwa Allah Yesus yang selalu berserta dengan saudara dan saya. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan kepada Allah. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan khawatirkan hari esok, kesusahan sehari cukuplah sudah. Berserah pada Yesus membawa sorga, Dia pasti pelihara kita. Jangan khawatirkan hari esok, jangan khawatirkan hari esok, kesusahan sehari cukuplah sudah. Berserah saja kepada Yesus, pada Yesus Bapa sorga, Dia pasti pelihara kita. Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlukan. Carilah dahulu perkara rohani dan lihat mujizat besar Tuhan berbuat. Bapa di surga, Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlukan. Carilah dahulu perkara rohani dan lihat mujizat besar Tuhan perbuat. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Jangan khawatirkan hari esok, kesusahan sehari cukuplah sudah. Berserah kepada Yesus. Dialah mempelai sorga yang senantiasa menyertai, yang pasti pelihara kita. Jangan khawatir, jangan khawatirkan hari esok, kesusahan sehari cukuplah sudah. Berserah pada Yesus mempelai sorga, Dia
Haleluya. Inilah menjadi isi hati kami di hadapan Engkau Bapa. Amin. Kerinduan hati kami tetap hanya kepadamu. Kaulah Yesus yang menjadi pengharapan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sudah pimpin ibadah pada sore malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami sudah menikmati kasih-Mu, kami sudah menikmati kuasa-Mu yang besar. Ada mujizat sudah terjadi buat kehidupan kami. Pemulihan Allah sudah terjadi. Kemenangan sudah Tuhan berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Bapa. Ampuni kami kalau kami seringkali sibuk dengan dunia kami. Ampuni kami kalau kami seringkali sibuk dengan perkara dunia ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan buat kami malam ini. Biarlah Engkau nyatakan belas kasih-Mu buat setiap kehidupan kami tempat ini Tuhan. Mampukan kami untuk berlaku benar, untuk berkata benar, untuk berpikir benar seturut dengan firman-Mu. Hingga hidup ini tidak jadi batu sandungan, tapi hidup ini boleh jadi berkat bagi sesama kami Bapa. Apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, biar Kau yang menolong setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Hingga kami sungguh Tuhan boleh menjadi domba yang berkenan di hadapan Engkau. Jadi berkat bagi keluarga, rumah tangga kami, bagi lingkungan dimanapun kami berada Bapa. Hingga sungguh Tuhan pemulihan Allah boleh terjadi atas setiap rumah tangga kami, keluarga kami, atas kota kami Purwakarta, atas bangsa kami Indonesia Bapa. Kami mau membawa dampak yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong berkati setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan terus pakai kehidupan mereka semua untuk menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi kami sidang jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau juga yang sudah memberkati saudara seiman kami yang lainnya yang tidak sempat hadir pada malam hari ini dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya berkat firman yang sama pun Tuhan sampaikan buat kehidupan mereka. Hingga sungguh Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami rindu Tuhan kami menjadi umat-umat pemenang di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang dalam kebimbangan sudah Tuhan tetapkan dalam nama Yesus. Yang menjauh dari-Mu dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan yang sudah menjamah kehidupan mereka, menjangkau hati dan pikiran mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami teringat malam hari ini juga Tuhan untuk kehidupan bangsa kami Indonesia. Di tengah segala krisis ekonomi dunia saat ini Tuhan, kami hanya berharap bersandar padamu saja Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menolong bangsa kami. Kami masih ada, bangsa kami boleh ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ya percaya Kau Tuhan sudah pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan sudah tolong bangsa Indonesia di hari-hari kemarin. Kau pasti tolong bangsa Indonesia hari ini. Bahkan untuk selama-lamanya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami memandang hanya berharap hanya padamu saja Tuhan. Berkati pemerintah yang ada ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, beserta staf pemerintah yang ada. Tuhan berikan hati yang bertanggung jawab. Tuhan pakai kehidupan mereka untuk bisa mengelola bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota kami Purwakarta. Tuhan menolong kehidupan kota ini Tuhan. Menolong kehidupan umat-Mu yang ada di kota ini. Ya sungguh Tuhan, lewat kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan, di kota ini, kota Purwakarta, kami nyatakan kasih-Mu, kami nyatakan kuasa-Mu. Kami berdampak yang baik, berdampak yang positif bagi kota Purwakarta. Persatukan gereja yang-Mu Tuhan, persatukan umat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bukan hanya kota kami pun yang akan Kau berkati. Setiap kota yang ada, desa yang ada di Indonesia Tuhan berkati. Bahkan hamba-hamba Tuhan
Mereka yang menyerahkan kehidupannya untuk melayani Engkau sepenuh hati. Tuhan menolong kehidupan mereka semua. Setiap gembala sidang, evangelis, penginjil. Amin. Tuhan berkati mereka semua, berikan hati yang teguh di dalam Engkau. Berikan kemampuan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan cukupkan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan limpahkan dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam jadi doa dan ucapan syukur kami di hadapan Engkau malam ini Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya penjagaan perlindungan Allah pun boleh nyata buat kehidupan kami malam ini. Kami boleh Kau tibakan dengan selamat rumah tangga kami masing-masing. Bahkan Kau yang menolong Bu Gembala kami tempat ini, dalam pastori ini, gereja-Mu Tuhan yang menjaga melindungi oleh kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima memberkati kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan.